tidak ada sebab itu salat sunat mutlak. Atau salat tasbih. Dan salat subuh menjelang terbit matahari, hendak salat subuh itu makruh tahrim, artinya tidak sah salat. Ya. Atau salat tadi apa? Ada sebab, tapi sebabnya terkemudian karena hendak memilih sesuatu lalu salat dulu. Nah, ini juga tidak sah juga. Atau salat sunat ihram di luar tanah haram sesudah salat subuh menjelang terbitnya matahari, itu hukumnya makruh tahrim, tidak sah salatnya, ya. Kemudian lagi wa'asrin sesudah salat asar, ya, hatta taghuruba sehingga terbenam matahari. Ini dua ini orang yang sudah salat subuh menjelang matahari terbit tidak boleh lagi dia salat sunat mutlak atau salat sunat tasbih. Tapi bagi yang belum salat subuh boleh aja. Boleh aja. Ini yang sudah salatnya tergantung kepada perorangan. Kalau dia sudah salat subuh, nah jangan lagi salat sunat mutlak atau salat tasbih sampai terbit matahari, naik matahari kira sepanggalah yang kira setumbang mulut tumbang, ya. Nah, disambut dengan salat sunat isyraq. Nah, ini maksud salat sunat isyraq, ya. Nah, jadi kalau matahari sedang terbit, bagaimana salat sunat isyraq? Tidak sah juga. Ya, salat sunat isyraq matahari sedang terbit, makanya itu naikkan matahari dulu kira-kira setelah terbit itu 10 menit. Ya. Kalau matahari terbit jam 6, maka jam 6 10 menit baru kita salat yang salatnya isyraq, sunat isyraq. Bagaimana mengetahui matahari terbit kita akan melihat? Ya, maka itu lihat dengan waktu maghrib. Waktu maghrib, kalau waktu maghrib jam 6.10 menit, berarti waktu terbitnya matahari jam 6. Dikurangi 10 menit daripada salat maghrib. Ya, itu maksudnya waktu terbit matahari. Jadi kalau jam 6.10 menit terbit matahari waktu maghrib, besok jam 6.10 menit mulailah kita salat isyraq. Nah, karena matahari sudah naik pasti, ya. Ya. Bagi orang yang belum dan sesudah salat asar, bagi orang yang belum salat asar boleh ya salat sunat mutlak. Nah, misalnya si A ini sudah salat asar, dan boleh tadi salat sunat mutlak menjelang terbenam matahari. Yang si B belum salat asar boleh ada, karena ini belum salat asar. Ya, ya. Wa inda istiwa'i, dan ketika matahari sedang di tengah-tengah atau istiwa. Ghairi yaumil jum'ati, selain hari Jumat. Hari Jumat itu saja. Itu kajian kita yang minggu tadi sampai situ tak. Nah, lalu sambungannya lama lahu sababun, tidak haram bagi salat yang ada sebab. Kita sudah sembahyang asar, lalu terjadi gerhana matahari, ya. Kan sudah sembahyang asar terjadi gerhana matahari, tetap ada sebab gerhana tadi, kita tetap disunatkan salat sunat gerhana, ya. Sudah salat subuh, datang bulan lagi, ada bulan gerhana bulan terjadi menjelang siang, kita tetap disunatkan salat gerhana bulan, karena itu sebab persangkaan. Nah, persangkaan. Nah, kalau gerhana matahari belum terjadi gerhana, tidak disunatkan supaya gerhana. Sudah terjadi gerhana pun tidak disunatkan lagi gerhana. Jadi disunatkan itu ketika terjadinya gerhana. Baik gerhana bulan, gerhana matahari, itu sunat yang bersertaan dengan sebab. Ya, boleh, ya, tidak halangan.
sababun mutaqaddimun. Nah, tidak diharamkan, ada sebab yang telah terdahulu. Mana sebab yang telah terdahulu? Kalau atai wudu'in, seperti sebab sudah berwudu. Kita berwudu walaupun tidak salat asar, ya, salat asar menjelang terbenam. Kita berwudu. Nah, setelah kita berwudu, bagaimana? Sunat tidak salat sunat wudu? Haram tidak salat sunat wudu? Tidak. Karena itu sebabnya adalah sebab salah berwudu. Tetap disunatkan, ya. Nah, tetap disunatkan. Itu sebab kedahulu, sebab nah, wa tawafin, tawaf juga, ya. Selesai tawaf, ya, sunat melaksanakan salat sunat tawaf walaupun sesudah salat asar. Tapi kalau di tanah haram itu, di Masjidil Haram itu Pak, waktu tahrim itu berbeda. Karena mulianya tempat itu, ya, dada otot, ya, nah, dada, ya. Tetap di sembahyang subuh ada sembahyang asar ada sembahyang lah, nah, sembahyang empat tidak ada halangan, ada, nah, karena mulia tempat. Wa tahiyatin, itu sebab yang bersertaan. Saya ke masjid, sebab kita masuk ke masjid, kita tetap sebelum duduk disunatkan melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid walaupun tidak banyak duduk. Nah, ke masjid ini pada tidak ada duduk, Pak, tetap disunatkan salat tahiyatul masjid. Nah, yang Anda duduk sama Anda. Nah, tetap disunatkan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Ini sebab pesertaan. Sebab masuk ke masjid. Belum masuk ke masjid, belum disunatkan. Keluar sudah dari masjid tidak disunatkan lagi. Ya, jadi beserta selama dia dalam masjid, kalau dia belum melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid, belum duduk, dia tetap disunatkan melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduknya. Ya, walaupun sudah sembahyang asar, seperti kita datang tadi, kita datangkan duluan, ya, menjelang salat maghrib, ya. Lalu kita melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Bagaimana? Tidak apa, tetap disunatkan tahiyatul masjid, tetap disunatkan, ya, walaupun kita sudah sembahyang asar. Karena itu ada sebab yang bersertaan, ya. Wa kusufin, sembahyang gerhana tadi seperti disebutkan, sebab yang bersertaan. Nah, gerhana bulan, nah, gerhana matahari. Wa salati janazatin, dan sebab salat, dan juga salat jenazah tidak diharamkan. Lalu apa sebabnya salat jenazah? Sebab salat jenazah itu sebab sudah dimandikan. Kalau mayatnya sudah dimandikan, walaupun kita sudah sembahyang asar, tidak apa-apa menyembayangkanlah. Boleh aja menyembayangkan salat, menyembayangkan mayat, walaupun sudah salat asar, dengan syarat mayat sudah dimandikan. Ditunda kalau najis keluar, ya, najis keluar ditunda kok. Dari mandikan jam 4 mandikan, bermaghribnya menguburkan, makanya membayangkan tidak menguburkan, lebih mudarat lagi, ya, jam 4 isya akan menguburkan pastinya, ya. Nah, jadi kalau main, ya, sesudah salat asar tidak ada halangan, karena mainnya sudah, jadi sebabnya tuh benar, sebab sudah dimandikan. Walau ala ghaibin, walaupun salat ghaib, ya, salat naik yang tidak ada di depan kita itu namanya salat ghaib, ya, tidak diharamkan, ya. Wa i'adatin, mengulang salat. Kita tadinya salat sendirian, salat asar, tiba-tiba datang sekelompok orang melaksanakan salat asar. Ya sudah, lalu kita ikut berjamaah, tidak apa-apa, ya. Hukumnya tetap
sunnah kita ikut salat berjamaah salat yang kita sudah salat subuh sendirian. Tidak tiba-tiba datang orang salat subuh, ikut lagi kan? Boleh kita jadi imam, boleh jadi makmum yang mengulang. Tapi syaratnya masih dalam waktunya. Itu mengulang salat hukumnya sunnah dan mengulangnya sekali aja. Dan ulang nih, sembahyang sudah sembahyang apa? Sembahyang katakanlah sembahyang zuhur sendirian. Datang orang melaksanakan berjamaah timbul, salam selesai. Datang pulang sehubungan kedua itu tidak sunatkan lagi, ya sekali aja mengulang. Syaratnya berjamaah dan masih dalam waktu, ya. Walau imaman, walaupun dia menjadi imam, mengulang, ya. Jadi makmum, jadi imam bolehnya. Wa kafaitati fardhin, dan melaksanakan salat yang keluputan. Dan keluputan salat fardu. Kita sudah sembahyang asar, Pak. Baru teringat subuh tadi, pada sembahyang subuh tertidur, teringatnya sesudah salat asar. Laksanakan. Sabar, jangan menunggu nanti, ya. Cuman asal tidak disengaja, namun bersengaja sudah waktu libas salat zuhur, ingat di subuh tadi pada sembahyang hingga tertidur, akain aja lah maka sesudah salat asar, hanya dia bisa itu memandang inti hukum, ya, ya. Ini bukan disengaja, ternyata ingatnya itu sudah sembahyang subuh, ingat isya malam tadi belum sembahyang, tertidur isya tadi langsung sudah salat subuh bayar, nunggu siang tak kalau sampai siang meninggal, ya pas bayar asal jangan disengaja lah. Al-naqlin, kita mengkata sembahyang sunat yang sudah rutin dan lam yaksud ta'khirah. Kedua yang tidak bermaksud mentakhirkannya dan sengaja. Nah, kalau bersengaja apain aja lah salat asar, ya, salat isya, ya, atau salat semalam, ya, salat maghrib teringat atau zuhur pas teringat tadi pas tiba salat subuh aja ingat, ya, itu bukan dimaksud. Tapi kalau maghrib dan malam aku pada sembahyang subuh baru masuk waktu panjang apa ya? Nah, sebelum subuh. Nah, jangan menyengaja. Kalau bersengaja hendak melakukan itu di waktunya, tadi tidak sah kalau bersengaja. Ya. Lam yaksud ta'khiruha lil waqtil makruhi liyak yang tidak mengkasar, tidak bermaksud mentakhirkannya bagi waktu yang makruh supaya ia mengqadha melaksanakannya dan dia di dalam waktu. Au yudawimu alaihi, atau orang yang senantiasa mengqadha, ya, tapi tidak berniat untuk itu. Pada ya, sudah senantiasa dia mengqadha tapi tidak bersengaja, ya. Nah, biasanya ia asar itu tetap dibayarnya sebelum asar dia membayarkan. Tahu-tahu ingat, ya. Biasanya setiap waktu misalnya asar sebelum salat asar yang mengada asar. Tahu-tahu ini lupa tidak sengaja libas sembahyang asar baru ingat. Silakan, tidak apa-apa selama tidak sengaja. Falam ta'arra ita'an salati ghairi sahibil waqti fil waqtil makruh. Jikalau bersengaja dia menjatuhkan salat yang bukan mempunyai waktu pada waktu yang dimakruhkan, min haitsu kamu makruhan, daripada ketika keadaannya itu dimakruhkan, fatah rumu mutlaqan, itu haram semata-mata.
ya, bersengaja dan melaksanakan, ya. Kalau bersengaja taala menjatuhkan salat yang bukan mempunyai waktu pada waktu yang dimakruhkan, sengaja. Nah, daripada sekira-kira keadaannya itu dimakruhkan tahu ya kasusnya. Fatah rumum mutlaqan itu haram hukumnya. Tidak sah, ya. Wala naqilu itu tidak sah. Ya. Walau fa'idatan yajibu qadauha falakin. Walaupun salat yang kelupatan, nah, yang wajib mengqadanya dengan 3. Nah, kalau salat yang kelupatan itu sebenarnya kan ada waktu lagi mengqadanya. Kita ketinggalan salat zuhur semalam, baru ingat lepas maghrib, lepas maghrib jadi masalah. Karena salat yang kelupatan itu tidak waktu lagi mengqadanya. Ya. Di waktu ta'lim tadi kan sesudah salat asar, sesudah salat maghrib boleh kita mengqada salat yang kelupatan asal jangan disengaja. Yang tidak boleh pun disengaja ada tidak sah, ya. Ini tidak sengaja, ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi umpama nih hari Jumat. Nah, hari Jumat, ya. Sedang aktif khutbah, ya, mengqadha salat subuh itu tidak sah. Aktifnya walaupun pada saat itu ingat, ya. Nah, kalau aktif sedang khutbah, ya. Apalagi pun sengaja karena aktif khutbah. Baru aku mengqadha salat subuh dengan kali aktif itu sudah jelas, ya, sengaja. Ya. Ketika aktif itu, jadi tempatnya lepaskan salat Jumat lah, ya, walaupun tadi wajib mengqadhanya yang kelupatan. Sementara aktif sedang khutbah tidak sah, ya, mengqadha salat. Li'annahu mu'anidul li syar'i, karena itu adalah yang menantang hukum. Nah, sengaja itu kan tentang hukum namanya, ya. Kemudian lagi masih dalam masalah sah tadi kan, sah, ya. Wa'lam an aydan, dan ketahui ulimu pula annahu yustaratu fi sihhati salati, disyaratkan pada sahnya salat, ya, disyaratkan, ketahui ulimu pula sesungguhnya disyaratkan pada sahnya salat itu al-ilmu bi fardhiyati salati, tahu, ya, mengetahui bahwa kefarduan salat. Salat yang dikerjakan itu tahunya di salatnya salat fardu. Kalau tidak tahu, aku ini salat fardu, ke salat apa? Nyali apa soalnya? Kita tahu, itu salat fardu kan, salat sunnah, ke salat apa? Tidak sah salatnya, ya, nah, tidak sah. Tahu bahwa syaratnya salat yang akan dikerjakan ini adalah salat wajib. Satu, nah, itu syaratnya. Karena tahu bahwasanya orang salat ikut salat juga. Apa salat mau tadi salat fardu kan salat, kalau tahu apa? Ya, nah, tahu. Pokoknya salat, tahu salatnya tidak sah, ya, satu, ya. Falau jahila fardhiyata asli salat, jikalau ia jahil akan kefarduan asal salat, kita tahu lagi apa salat apa semuanya. Au salatuhu allati syarafiha, atau salatnya yang masuk ia padanya itu ketahuan salat zuhur kan tahu sudah, salatnya tahu sudah. Tadi kan pertama kada tahu apakah salatnya fardu kah, sunnah kah, sudah tidak sah. Tahu dia
salat ini salat fardu. Cuman kita kada tahu nang zuhur, nang asar, nang maghrib, nang apa. Namanya itu pulang kada tahu. Yang mana juga tidak sah juga salatnya. Ini salat fardu. Nah, salat fardu apa? Kada tahu ya. Salat fardu kan? Fardu zuhur kan? Kada tahu juga. Nah, itu tidak sah juga. Jadi dua. Pertama, tidak tahu bahwa salat itu fardu, tidak sah. Yang kedua, tahu fardu, cuma ngarangnya fardu apa? Tidak tahu, tidak sah juga. Ya. Allati syarafiah yang masuk ya padanya salat lam tasihah, tidak sah. Ya. Sama firman Allah warahmah. Kemudian lagi wa tamyizu furudiha min sunaniha. Dan tahu pula membedakan syaratnya antara fardu dan sunat. Nah, jadi kalau awal di mana belajar paham, nah ketahuan nanti. Wajib pula mengetahui membedakan antara fardu yang sunat. Ini apa hukumnya? Fardu baca Fatihah, tahu iya dapat yang salat ya. Nah, tadi pertama sudah terang salatnya bertahu. Nah, sunat kan kita harus pada sah. Kemudian yang kedua, tahu dan fardu, cuma salat apa ini apa yang harus semuanya kada tahu, kada sah ya. Dalam sembahyang salat, pulang tahu. Ini aku ini sembahyang zuhur, cuma kada tahu mana yang bagian nang wajib nang rukun, mana yang sunat, kada tahu. Ya apa semuanya lah, apa semuanya ya wa tamyizu farduha min sunaniha ya. Artinya disyaratkan pula bahwa membedakan tahu fardu-fardunya dan sunat-sunatnya. Falawir kepada fi fardin min furudiha anang sunnatun batalat salat. Kalau yang menghakikatkan di antara rukun sembahyang itu dikatakannya sunat, batal sembahyangnya. Umpama baca Fatihah itu katanya bukan rukun, banyak sunat. Walaupun dibacanya tetap batal salatnya karena dia mengatakan artinya tadi etikanya yang fardu menjadi sunnah. Rokok katanya, rokok itu misalnya tidak wajib hanya sunat, rokok kayak cuma dikatakan itu sunat, batal juga ya. Itu mengatakan yang fardu yang rukun menjadi sunat. Tapi kalau yang sunat dikatakan rukun, nah demikianlah. Naam ya. Ini tapadal ami awil alimi alal awli al kullu fardan. Ya. Jika yang menghakikatkan oleh orang yang umum atau orang yang alim, ya, orang yang umum yang tidak mengetahui. Ya, yang alim maksudnya alal arju lah atas menurut pendapat yang lebih aja betul. Al kullu fardan, semua sembahyang rukun. Baca doa iftitah rukun, baca ta'awudz rukun, baca ayat rukun, semua katakannya rukun. Sah. Yang fardu yang rukun sudahlah rukun, yang sunat itu dibilangkannya rukun. Ya, itu sah. Kalau yang tadi direndahkan, rukun dikatakan sunat, ya dikatakan sunat, itu yang membatalkan. Yang ini tidak batal, karena semuanya rukun berarti ya. Nah, sementara ayat awal rukun, baca zikir dalam rokok rukun, semuanya yang sunat-sunat dikatakan rukun juga. Sah lah, sah. Al-sunnatan atau katakannya sunat semuanya tambah atau adalah pala tidak sah semuanya jangankan semuanya katakan sunat di antara rukunnya saja dikatakannya yang dikatakannya sunat total kalau semuanya sunat apa tidak sah pala. Kemudian lagi tambahan lagi wal ilmu bi kaifiyatiha al-ati bayan qariban. Yang terakhir syarat sahnya itu
mengetahui cara salat, mengetahui caranya. Mereka tahu cara salat tidak sama. Kaifa rokok, nama rokok tu ya. Kaifa sujud, cara sujud tu tahu, syarat sujud tu tahu juga. Sampai dengan salat sujud. Lah, hanya sujud angkat politisnya keduanya sujud letak. Ya, maksudnya. Jadi cara mengerjakan salat itu tahu juga. Amal kada tahu kerjakan salat itu tentu banyak salah. Tidak tahu yang apa. Jadi tidak ada lain kecuali dengan belajar. Ya. Ada awal ilmu terus makanya yang wajib sebelum wajib itu nuntut ilmunya. Yang wajib sebelum wajib salat wajib sebelumnya apa? Wajib nuntut ilmunya dulu. Caranya, kaifiatnya, hukumnya salat itu. Betul lah kalau kita belum wajib ya. Ilmu yang wajib sebelum wajib itu ilmu dulu apa semuanya. Nah, karena kalau kita tanpa dengan ilmu, ya, kalau betul kebetulan, tapi jauh berbeda dengan berilmu. Kita harus gosok gigi itu aja. Gosok gigi, bangun tidur gosok gigi. Yang satu, ya kebiasaan aja. Aku bangun tidur yang gosok gigi kebiasaan. Yang tahu hukumnya bangun tidur ini gosok gigi sunnah. Nang tahu hukumnya dapat pahala. Nang kalau tahu hukumnya dapat pahalanya kebiasaan aja. Itu bedanya. Ya, nah, kita dengan ya beramal dengan ilmu dengan tidak berilmu. Kebiasaan ya. Nah, karena biasa saya bangun tidur itu gigi. Yang satunya tahu kalau bangun tidur itu sungguh hukumnya sunnah ini lakukan dapat pahala hanya dengan ilmu. Ya, yang satu kebiasaan aja lah. Tidak dapatnya. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Nah, ini dia. Al-ilmu bi kaifiyatiha al-ati bayan. Yaitu yang berikutnya mengetahui dengan kaifiatnya, caranya, kaifiatnya, yaitu yustaratunya al-ilmu bi kaifiyatis salat, ya, mengetahui cara salat, kelakuannya, salatnya, itu wajibnya. Yang insya Allah akan diterangkan akan datang. Jadi insya Allah minggu akan datang kesempatan kita sudah masuk kepada sifat salat, sifat pekerjaan salatnya. Maksudnya ini sebenarnya pekerjaan itu kita kerjakan hari-hari aja. Ini mengulang-ulang kaji supaya lebih mengingatkan kita. Mungkin ada yang kekurangannya menjadi tahu ya, sehingga kita beramal itu semua dengan ilmu, berdasarkan dengan ilmu ya. Kalau salah itu tahu kita sudah yang biasanya kerjaan salah biasa, tapi ada juga kadang-kadang yang kita tidak menyadari kita salah ya. Kadang-kadang ada dua kebiasaan. Salam saja kebiasaan, ketemu kawan assalamualaikum, salat assalamualaikum, salam tidak sah. Nah, di mana salahnya? Insya Allah akan datang disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak sah salahnya. Mana salahnya? Enak. Baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Tidak sah. Di mana salahnya? Enak. Tidak sah. Baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Tidak sah. Ini mana lagi salahnya itu? Aku bawa orang sudah macam itu, ngapain nah? Ya, saya enak maksudnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa hidayah wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi